Halo, selamat sore saudara, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Edun Darus kembali hadir menjumpai Anda di program I Love Makassar, Inspirasi Makassar, Inspirasi Indonesia, edisi Rabu 9 September 2015. Saudara, pekerja rumah tangga atau yang lazim dikenal dengan singkatan PRT telah diakui secara global sebagai profesi yang juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana isu tentang pekerjaan yang layak bagi PRT mulai menjadi wacana serius yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang PRT adalah pekerja, bukan pembantu. Dan saya akan membahasnya dengan dua tamu saya yang sudah hadir di studio. Yang pertama, ada Bapak Muhammad Rashidi Bakri. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Beliau merupakan koordinator ILO Sulsel atau International Labour Organization atau Promote Project Sulsel. Dan juga ada Ibu Andi Yulia, merupakan Kepala Seksi Pembinaan Norma Kerja Perempuan dan Anak Disnaker Trans Provinsi Sulsel. Selamat sore, Ibu. Sore. Oke, sebelum kita membahas tentang apa sih PRT adalah pekerja bukan pembantu, saya ada tayangan dulu untuk Anda. Ini dia. Di Indonesia, lebih dari 2 juta orang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kontribusi mereka juga sangat penting bagi kemajuan ekonomi secara nasional. Karena jasa pekerja rumah tanggalah majikan dapat bekerja dan mengembangkan karir di luar rumah, istirahat, serta rekreasi. Namun sayangnya, peran penting pekerja rumah tangga masih sering diabaikan. Saatnya menghargai pekerja rumah tangga. Itulah sedikit pengantar dari kami tentang tema kami, yaitu PRT adalah pekerjaan bukan pembantu. Untuk Anda juga yang mau bergabung, silakan nanti di segmen berikutnya kami akan memberikan Anda kesempatan di line telepon 434-444. Namun sebelum saya menerima telepon Anda, kami akan langsung membahas yang pertama kepada Pak Rashidi Bakri dulu, Pak. Sebenarnya ini kan masalah tentang PRT sudah banyak sekali mencuat di permukaan, khususnya mungkin di Indonesia juga. Tapi sebelum itu, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat apa sih ILO itu, lalu apa tujuannya? Ya, saya kira ILO itu pertama singkatan dari International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional. Ini badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ILO, jadi semua anggota PBB itu menjadi bagian dari ILO, termasuk Indonesia. Nah, setiap tahun itu ILO mengadakan apa yang disebut dengan International Labour Conference, ILC. Jadi di ILC itu diputuskan standar-standar internasional mengenai masalah ketenaga kerjaan. Jadi itu yang kemudian ILC yang diadopsi oleh anggota ILO itu yang kemudian diratifikasi oleh negara anggota jika berminat untuk meratifikasi itu. Nah, salah satunya di ILC ke-100 itu ditetapkan, diadopsi apa yang disebut dengan Konvensi ILO 189 tentang decent work for domestic workers atau kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Kenapa ini menjadi semangat global untuk ada proteksi tersendiri untuk PRT? Karena kita tahu seperti yang Anda sebutkan tadi, kontribusi mereka ini sangat signifikan. Benar. Ada di Indonesia sendiri itu lebih dari 2 juta, hampir 3 juta orang bekerja sebagai PRT. Nah, di secara global itu lebih dari 50 juta orang bekerja untuk itu. Jadi mereka berkontribusi besar. Dan orang-orang majikan yang beraktivitas di luar rumah itu tentu juga memiliki ketergantungan besar terhadap peran PRT mereka yang bekerja di rumah. Mereka tentu tidak akan bekerja dengan leluasa, berkarir lebih leluasa kalau tanpa dukungan PRT yang bekerja membersihkan rumah mereka, mengurusi anak-anak mereka dan sebagainya gitu ya. Oke, lalu di ILO ada namanya program Promote Project, Pak ya. Iya. Bisa jelaskan apa sih sebenarnya program itu, lalu kenapa ILO akhirnya membuat program ini khususnya juga di Makassar, Sulawesi Selatan? Ya, itu tadi. Jadi kita ingin mencoba mempromosikan ya, ada awareness raising atau ada peningkatan kesadaran masyarakat bahwa sudah saatnya peran PRT ini harus dihargai juga gitu. Karena sekarang saja kalau kita lihat berita-berita sebelum dan setelah Lebaran itu bagaimana orang-orang merasa sangat kesulitan mencari PRT gitu kan, bahkan
di berita kemarin saya lihat artis pun juga kesulitan mencari jasa PRT sekarang. Itu kenapa? Karena ya semakin sedikit orang yang mau mengambil profesi itu. Sebagian besar kan orang kan seringkali bekerja sebagai PRT bukan karena pilihan tapi karena keterpaksaan gitu. Karena kenapa sedikit sekali orang yang mau? Karena tidak ada jaminan decent work di situ, tidak ada jaminan kerja layak di situ. Orang bekerja di situ ada risiko penyiksaan, ada risiko gajinya tidak dibayar, ada risiko jam kerja yang panjang dan sebagainya gitu. Nah, kalau mereka diperlakukan seperti pekerja lain, ada pengakuan terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja, ya tentunya dengan sendirinya ya orang pun juga akan rela yang mau memilih itu sebagai satu profesi sendiri gitu. Ini sama dengan tema kita adalah PRT adalah pekerja ya. Ngomong soal pekerja ini kan artinya pekerja itu punya aturan-aturan, rules yang ada. Nah, sejauh ini Ibu Andi Yulia, apa memang sudah ada hukum yang mengatur tentang PRT sendiri? Lalu sejauh apa perlindungan terhadap mereka? Iya. Kalau sekarang aturan-aturan yang mengikat masalah PRT yang baru-baru ini dilaunching oleh Menteri Tenaga Kerja ya. Itu Permen 02 tahun 2015 tentang perlindungan PRT, tentang perlindungan PRT di situ. Hanya saja mungkin masih terjadi kontradiksi dalam pengaplikasiannya mungkin ya di situ, sehingga kalau orang mengatakan bahwa sudah ada aturan-aturan masalah PRT, ya ada aturan itu. Dan kalaupun PRT itu sebenarnya sih kalau aturan masyarakat ketenagakerjaan, andaikan PRT itu kita menganggap mereka sebagai pekerja bukan sebagai pembantu, mungkin banyak aturan-aturan ketenagakerjaan yang bisa membackup itu. Misalnya upaya seperti yang disampaikan upah minimum misalnya ya. Upah minimum ya. Jam kerja sejauh ini belum ya. Iya. Masih belum ada yang menekankan bahwa PRT itu adalah pekerja, itulah yang ingin diangkat oleh teman-teman dari ILO sendiri. Iya. Bahwa PRT itu adalah pekerja, tapi saat ini belum terlaksana dengan sepenuhnya. Untuk itu sementara kita lagi ini ya, Pak. Ya, sementara kita lagi mempromosikan itu bahwa bahwa PRT itu pembantu itu bukan lagi kata pembantu tapi sudah berubah menjadi pekerja rumah tangga. Kita tahan dulu perbincangan kita. Kami akan masih membahas pemirsa tentang PRT adalah pekerja bukan pembantu. Anda akan bergabung juga bersama kami nanti usai jeda, silakan di line telepon 434 444. Tetaplah bersama kami di I Love Makassar. Lebih dari 2 juta orang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kontribusi mereka juga sangat penting bagi kemajuan ekonomi secara nasional. Karena jasa pekerja rumah tanggalah majikan dapat bekerja dan mengembangkan karir di luar rumah, istirahat, serta rekreasi. Namun sayangnya, peran penting pekerja rumah tangga masih sering diabaikan. Saatnya menghargai pekerja rumah tangga. Sinsenanyan, sarana pengobatan tradisional menggunakan metode pengobatan ramuan herbal, tidak mempunyai efek samping, serta ditangani langsung oleh tenaga yang berpengalaman. Sinsenanyan mengobati berbagai macam penyakit, seperti tumor, kanker, diabetes, stroke, radang hidung dan tenggorokan, batuk, asma, liver, sakit ma, ginjal, prostat, sirosis, osteoporosis, saraf, epilepsi, kelenjar gondok, wasir, dan mandul, serta penyakit pria dan wanita. Penyakit diobati dari luar dan dalam, tanpa operasi, hanya menggunakan radioterapi yang tidak mengakibatkan efek samping. Konsultasikan penyakit Anda di Sinsenanyan, Jalan Gunung Mokereng, nomor 91D, Makassar. Telepon 082188333336. Hati-hati penipuan, Sinsenanyan tidak pernah ke lapangan untuk jasa pengobatan tradisional. Sinsenanyan, Makassar. Di Indonesia, lebih dari 2 juta orang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kontribusi mereka juga sangat penting bagi kemajuan ekonomi secara nasional. Karena jasa pekerja rumah tanggalah majikan dapat bekerja dan mengembangkan karir di luar rumah, istirahat, serta rekreasi. Namun sayangnya, peran penting pekerja rumah tangga masih sering diabaikan. Saatnya menghargai pekerja rumah tangga.
Terima kasih Anda masih bersama kami di I Love Makassar, Inspirasi Makassar, Inspirasi Indonesia. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sesi dialog ini, silakan di 434-444. Silakan bertanya kepada dua narasumber saya yang sudah hadir di sore hari ini. Dan kami masih membahas tentang tema PRT adalah pekerja, bukan pembantu. Nah, Pak Rashidi, kenapa sih istilah ini sangat penting sekali? PRT bukan pembantu, tapi adalah seorang pekerja. Kenapa ini harus ditekankan kepada masyarakat? Iya, saya kira ini juga langkah awal untuk merubah mindset kita, karena penggunaan kata pembantu itu kan kesannya ya dia hanya bantu-bantu gitu kan. Tapi seringkali faktanya kan ketika ada PRT justru mereka lah yang bekerja, mengambil alih semua kerja-kerja ke rumah tanggaan gitu. Nah, dan bahkan jam kerjanya itu jauh lebih panjang dari pekerja yang lain. Di saat yang sama juga penggunaan kata pekerja ini ada implikasi hukum juga. Ketika kita seperti disinggung Ibu Yuli tadi, pekerja itu dia menjadi, ketika PRT diakui sebagai pekerja, dia menjadi subjek dari hukum ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan. Nah, sekarang ini kan yang jadi problem karena posisi PRT tidak diakui sebagai pekerja, ya mereka tidak menjadi subjek yang diatur di undang-undang ketenagakerjaan itu. Nah, saya ke Bu Yuli. Kenapa tadi mungkin langsung dijawab, kenapa masih tidak bisa, Bu, terjadi misalnya diakui sebagai pekerja PRT-nya sampai sekarang? Masih ini kan banyak dari kita juga yang kadang-kadang mungkin menganggap mungkin keluarganya yang jadi pembantu atau PRT itu, kenapa tidak ada aturan yang akhirnya harus mengikat? Sementara mungkin ya. Dan kalau aturan itu sebenarnya sudah ada yang di Permen 02 itu mengatakan tentang perlindungan pekerja rumah tangga itu sudah sebagai acuan tentang pekerja itu, tapi di kalangan umum mungkin itu belum familiar ya. Kalimat itu, kalimat pembantu itu menjadi pekerja. Tapi sejauh ini apakah memang sudah ada langkah ke sana? Sejauh apa langkah yang telah dibuat dari Disnaker sendiri? Ya, sekarang ini yang kita lakukan bersama ILO itu ya dalam rangka mempromosikan ini yang ILO laksanakan, ya istilahnya promote ya. Itu promote project itu kita sudah mengkampanyekan sebenarnya untuk kerja layak bagi PRT, dan mengubah image itu, stigma itu dari pembantu menjadi pekerja. Tapi memang Pak Rashidi, apa memang sangat susah ya membuat masyarakatnya akhirnya meyakinkan bahwa PRT itu bukan pembantu loh, mereka pekerja? Apa kesulitan-kesulitan terjadi sampai sekarang masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa ya PRT itu pembantu, sehingga mereka upahnya tidak layak, bahkan menerima hal-hal seperti misalnya penyiksaan dan lain-lain? Ya, memang kita problemnya ini ya, orang-orang yang bekerja sebagai PRT itu memang betul-betul karena pilihan terpaksa, ada yang putus sekolah segala macam, dan itu semua kita sekarang dalam kondisi labor surplus ya, kelebihan tenaga kerja karena begitu banyak pengangguran gitu. Jadi orang yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja kemudian memilih sektor informal karena PRT masih dianggap sebagai bagian dari sektor informal, belum diakui sebagai satu profesi. Nah, padahal kalau PRT itu diakui sebagai profesi tersendiri, ini juga masuk dalam terserap dalam sistem lapangan kerja gitu. Nah, itu dia, tanpa ada pengakuan dan proteksi yang jelas dari pemerintah, ya kemungkinan untuk terjadi penyiksaan dan ketiadaan pemenuhan hak normatif itu menjadi sangat terbuka, karena mereka bekerja di tempat tertutup gitu kan. Orang seringkali menganggap PRT ini urusan privat saya, Anda pribadi, personal mungkin ya. Padahal tidak. Ketika kita bicara hubungan industrial, hubungan industrial itu kan kita bicara ada buruh, ada majikan, dan ada pemerintah. Pemerintah punya kewenangan untuk campur tangan di situ, untuk memberi Jadi memang sekarang adalah dibutuhkan pengakuan pemerintah bahwa PRT adalah pekerja. Ya, kalau itu yang belum terjadi kalau sampai tahap itu sudah. Melalui Permenaker itu sudah ada. Sudah ada, tapi
Ya, seperti yang Ibu Yuli sampaikan, memang belum sosialisasi atas keberadaan peraturan itu memang belum maksimal. Ya. Kita tahan dulu perbincangan kita, masih membahas ini. Nanti kita akan, saya akan memberikan Anda kembali kesempatan, pemirsa silakan bergabung bersama kami di 434-444 membahas tentang PRT adalah pekerja bukan pembantu. Tetaplah bersama kami di I Love Makassar. Kota yang nyaman dan terus berkembang dapat terwujud jika wajib pajak taat aturan. Bayar chip pajak bumi dan bangunan tak sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2015. Tahukah Anda bahwa pajak yang Anda bayarkan digunakan untuk pembangunan Kota Makassar 2 kali tambah baik? Jangan kita terlambat bayar pajak tak nah, biar tidak didenda Ki. Pembayaran dapat dilakukan di tempat-tempat berikut. Iklan ini dipersembahkan oleh Di Indonesia, lebih dari 2 juta orang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kontribusi mereka juga sangat penting bagi kemajuan ekonomi secara nasional. Karena jasa pekerja rumah tanggalah majikan dapat bekerja dan mengembangkan karir di luar rumah, istirahat, serta rekreasi. Namun sayangnya, peran penting pekerja rumah tangga masih sering diabaikan. Saatnya menghargai pekerja rumah tangga. Sinsenanyang, sarana pengobatan tradisional menggunakan metode pengobatan ramuan herbal, tidak mempunyai efek samping, serta ditangani langsung oleh tenaga yang berpengalaman. Sinsenanyang mengobati berbagai macam penyakit, seperti tumor, kanker, diabetes, stroke, radang hidung dan tenggorokan, batuk, asma, liver, sakit ma, ginjal, prostat, sirosis, osteoporosis, saraf, epilepsi, kelenjar gondok, wasir, dan mandul, serta penyakit pria dan wanita. Penyakit diobati dari luar dan dalam, tanpa operasi, hanya menggunakan radioterapi yang tidak mengakibatkan efek samping. Konsultasikan penyakit Anda di Sinsenanyang, Jalan Gunung Mokereng, nomor 91D, Makassar. Telepon 082188333336. Hati-hati penipuan, Sinsenanyang tidak pernah ke lapangan untuk jasa pengobatan tradisional. Sinsenanyang, Makassar. Anda masih bersama kami di I Love Makassar, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung silahkan di 434-444. Tapi sebelumnya saya kembali lagi ke donor sumber saya, di mana memang selain permasalahan yang muncul selain upah yang sering kita dengar, permasalahan penyiksaan pun memang kadang-kadang kita dengar baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah sejauh ini Bu, apakah memang banyak juga yang terjadi di Indonesia? Lalu bagaimana Disnaker menangani hal ini jika ada PRT yang melaporkan tentang masalah seperti itu? Ya. Kalau masalah eksploitasi dan kekerasan itu mungkin di Indonesia juga ada. Sama dengan di luar negeri juga ada. Cuman mungkin mungkin gaungnya memang itu tadi yang saya katakan bahwa tidak sebesar kalau di luar negeri ya. Tapi itu di Indonesia juga ada. Nah kalau masalah kekerasan itu sendiri dalam rumah tangga, kekerasan itu sendiri terhadap PRT itu sejauh ini itu kita belum sampai ke ranah itu. Kalau ada pengaduan ke Disnaker itu belum sampai ke. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa dia belum mencakup masuk dalam perlindungan undang-undang ketenagakerjaan, sekalipun ada diatur dalam Permen 02 tahun 2015. Tapi itu di situ diatur hanya masalah hak dan kewajiban antara pengguna dan PRT-nya sendiri. Jadi bisa dikatakan belum ada jaminan sama sekali untuk PRT yang jika misalnya mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari majikan, itu akan mendapatkan sanksi majikannya atau seperti apa? Iya, kalau di anunya sih di Permen 02 itu dikatakan bahwa kalau terjadi hal-hal yang demikian biasanya itu maka yang melakukan pengawasan terhadap itu adalah RT RW setempat. Jadi dengan masyarakat setempat yang melakukan pemantauan terhadap itu. Mas, berarti masih tergantung masyarakat sekitar. Ya, masyarakat sekitar. Belum artinya kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan yang mengawasi biasanya pengawas. Tapi di situ belum di Undang-Undang itu mengatakan bahwa yang melaksanakan pengawasan, melakukan pengawasan terhadap
PRT ini adalah RT setempat. Oke, itu kalau dari Makassar ya. Kalau dari ILO sendiri bagaimana pengawasannya jika terjadi hal seperti itu? Lalu memang bagaimana sih ILO-nya? Ya kalau dalam belum dijawab Pak, ada penelpon. Kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Bapak Indra. Oke, silakan pertanyaannya mengenai tema kita tentang PRT adalah pekerja bukan pembantu Pak. Silakan. Halo. Silakan Pak. Halo. Iya, silakan pertanyaannya Pak, atau ada yang mau disampaikan tentang tema kita? Ini saya lihat tadi topiknya sangat menarik sekali. Saya ingin bertanya. Oke, silakan Halo. Pak. Iya, silakan. Apa bedanya PRT yang dipekerjakan oleh pihak outsourcing dengan PRT yang direkrut sendiri? Oke. Terima kasih Pak Indra. Oke, sebelum dijawab tentang pertanyaan Pak Indra tentang pembantu yang direkrut outsourcing atau personal, tadi sempat terpotong Pak, silakan yang tentang bagaimana penanganan atau pengawasan terhadap PRT yang jika terjadi kekerasan. Ya, kalau itu saya kira memang itu bukan bagian dari domain undang-undang ketenagakerjaan. Ada undang-undang lain yang mengatur itu. Ada undang-undang perlindungan kekerasan dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Itu proteksi tersendiri. Jadi kalau misalnya ada kekerasan terhadap PRT, polisi akan bertindak dengan menggunakan itu. Tapi mungkin yang lebih kita fokuskan dalam perbincangan kita ini adalah masalah apa yang berkaitan dengan hak-hak mereka sebagai pekerja ya. Nah, kalau tadi di Pak Indra menyinggung tentang itu, saya kira tidak ada perbedaan ya antara outsourcing atau yang direkrut langsung oleh majikan. Nah, cuman sekarang ini memang di Permenakers itu penekanannya itu lebih banyak ke pengaturan tentang bagaimana mendisiplinkan